Udah semangat pilih mobil, tapi ternyata ditolak leasing. Duh, jangan sampai kejadian deh di Anda. Tonton video ini sampai habis, saya akan tunjukkan rahasianya gimana aplikasi Anda 90% sampai 99% di-approve sama leasing. Ditolak leasing itu kadang-kadang bikin kesel, tapi juga kadang bikin down ya, Bapak Ibu. Nah, kembali lagi dengan saya, Yoga dari Biori Ciputat. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana strategi atau cara yang mungkin Bapak Ibu perlu tahu agar approval rate dari leasing untuk pengajuan mobil Bapak Ibu semua itu bisa di-approve lebih cepat ya. Nah, terkadang untuk saat kita mengajukan data ke leasing, itu semata-mata bukan dari kapasitasnya Bapak Ibu, tapi dari strategi saat kita mau memasukkan data itu ke leasing. Jadi kita mesti pre-screening dulu data-data yang diperlukan, agar leasing itu nggak bolak-balik survei ke kita nanya, ini datanya yang kurang ada ini Bu, perlu A, B, C gitu. Nah, hal penting apa sih yang perlu kita ketahui? Nah, data leasing yang diperlukan untuk pengajuan mobil secara kredit, yaitu ini secara umum ya untuk perorangan, nah, cuma 5 aja ya. Tadi apa aja? KTP suami istri, yang kedua kartu keluarga, yang ketiga itu PBB, yang keempat itu slip gaji atau surat keterangan usaha, lalu yang kelima itu rekening tabungan 3 bulan terakhir. Nah, biasanya yang terkendala ini ada di tiga terakhir ini ya, Bapak Ibu semua. Yang untuk di 3 terakhir ini, yang pertama itu untuk PBB atau AJB atau surat domisili ya, domisili tempat Bapak Ibu tinggal sekalian. Nah, kadang namanya beda. Nah, itu Bapak Ibu sebelum, jika namanya di PBB ini berbeda dengan nama pemesan, di mana hal ini KTP, nah Bapak Ibu perlu ada satu hal atau keterangan surat itu yang menerangkan bahwa kalau PBB-nya ini beda, misalnya entah itu Bapak Ibu masih, misalnya Bapak Ibu membeli rumah, lalu itu namanya masih nama orang. Nah, Bapak Ibu tinggal siapkan data buat apa? Misalnya kwitansi jual belinya atas nama Bapak Ibu sendiri gitu. Nah, misalnya di KTP nama pemesannya Bapak A, dan di PBB-nya ini Bapak B gitu. Nah, jadi ada kwitansi jual belinya yang menerangkan bahwa telah dijual rumah ini kepada Bapak A dari Bapak B gitu ya. Nah, lalu kalau gimana kalau untuk calon customer yang masih kontrak? Nah, itu kontraknya juga surat sewa kontraknya itu dilampirkan, dan biasanya harus tahunan ya, nggak bisa bulanan. Nah, untuk tahunan minimal ya 2 tahun lah kalau bisa. Jadi itu prosesnya lebih mudah. Ini kondisinya kalau Bapak Ibu ingin mengajukan DP yang cukup minim ya. Jadi dipastikan surat sewa Bapak Ibu itu kontraknya tahunan, jika Bapak Ibu masih mengontrak untuk dari tempat tinggalnya. Nah, lalu yang keempat itu slip gaji. Nah, slip gaji kalau untuk karyawan ya tinggal disiapkan, dan kalau bisa tanggalnya itu, tanggal gajiannya itu masuk ke rekeningnya itu setiap tanggal berapa mau disesuaikan. Nah, ini slip gaji sama untuk rekening tabungan itu juga saling berkaitan ya, karena leasing nanti saat data itu dimasukkan, oh benar nih gajinya nominalnya sekian, nanti masuknya tuh setiap tanggal sekian, nanti dilihat di rekening tabungannya. Dan untuk slip gaji ini kalau bisa Bapak Ibu semua dipersiapkan untuk di 3 kali angsuran ya. Jadi misalnya Bapak Ibu angsurannya itu 1 bulan tuh 5 juta, jadi pastikan mutasi rekeningnya itu ada 15 juta.
3 atau 4 kali. Nah, itu dia bisa lebih cepat di-approve sama leasing. Nah, terus Mas Yoga gimana kalau misalnya belum cukup dari 3 kali angsuran? Nah, Bapak Ibu juga bisa untuk join income atau menunjukkan misalnya ada usaha sampingan yang itu dibuktikan dengan data ya, misalnya ada pekerjaan proyek gitu, ada invoice-nya dilampirkan seperti itu, yang menerangkan kepada leasing bahwa memang saya ini mempunyai kapasitas untuk 3 kali angsuran. Jadi untuk slip gaji Bapak Ibu bisa untuk 3 kali angsuran atau join income, digabungkan gajinya dengan istri. Lalu yang ketiga itu bisa buat misal ada sampingan tapi yang memang tertulis yang rutin ya, biasanya di situ melihatnya yang rutin. Nah, jadi kalau misalkan memang secara kapasitas dilihatnya customer ini memiliki kapasitas untuk di 3 atau 4 kali angsuran, nah itu biasanya lebih cepat untuk di-approve. Nah, itu kalau tadi yang buat karyawan. Nah, begitu pun juga kalau untuk pengusaha ya. Untuk pengusaha kan biasanya penghasilannya nggak tentu. Kadang ada naik, kadang turun. Nah, tapi secara akumulasi disiapkan aja data-datanya untuk nota-notanya. Nanti kan dilihat tuh antara nota-nota penghasilannya sama di mutasi yang masuk di rekening tabungan itu seperti apa, sinkron atau enggak gitu. Nah, yang terakhir yang pasti rekening tabungan ya. Rekening tabungannya itu kalau misalnya bisa mutasinya tuh lebih dari 3 kali angsuran. Nah, lalu kalau misalnya itu tadi hal yang fundamental ya Bapak Ibu. Nah, tapi bagaimana misalnya namanya beda-beda nih gitu. Misalnya yang pemesannya Bapak A, terus lalu tempat tinggalnya itu masih sewa, tapi tahunan, dan tempat usahanya ada di rumah itu juga, dan barang-barangnya juga ada di situ juga. Nah, nanti leasing itu biasanya minta penjamin dari keluarga sedarah, yaitu kakak atau adik dari Bapak A ini, kakak atau adik yang domisilinya juga di Jakarta, yang memang mempunyai rumah. Gitu. Nah, tapi nggak harus dari Bapak A ya, mungkin dari istrinya, ya orang tua istrinya, mertua gitu yang sebagai penjamin. Nah, begitupun juga misalnya ada salah satu customer saya, dia merantau. Nah, dia tuh menyiapkan data-data penjamin orang tuanya yang di Padang. Gitu. Nanti itu dia bisa dari leasing yang cabang di Padang itu disurvei rumah orang tuanya. Wah, tapi ribet banget ya kayak gitu bisa siapin ya. Biasanya yang ribetnya itu Bapak Ibu kalau untuk DP minim ya. Jadi untuk DP minim, misalnya DP yang 15% seperti itu. Nah, itu biasanya data-data yang diperlukan dia lebih banyak supaya tingkat approval-nya saat masuk ke kredit analis di pihak leasingnya itu juga lebih mudah untuk di-approve seperti itu. Nah, bagaimana Mas Yoga kalau misalnya data-datanya saya masih banyak yang kurang? Nah, kalau misalnya pas data-data Bapak Ibu banyak yang kurang, nanti tinggal hubungi aja Yoga. Coba saya lihat dulu seperti apa data-datanya. Siapa tahu saya bisa bantu kendala Bapak Ibu atau kekhawatiran Bapak Ibu untuk mengajukan pembelian mobil secara kredit. Seperti itu ya. Nah, Mas Yoga, jadi keuntungannya apa dong kalau misalnya saya beli mobil di BYD Harmony Auto Ciputat dengan Mas Yoga? Nah, Bapak Ibu, keuntungan pertama yang Bapak Ibu akan dapatkan di BYD Harmony Auto Ciputat adalah yang pertama, BYD Harmony ini adalah langsung ATPM langsung dari BYD yang di Cina ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk standarisasinya itu mengikuti dari BYD Global. Dan di BYD Harmony Auto Ciputat ini Bapak Ibu juga one stop shopping ibaratnya. Jadi di sini ada sales, service, spare part, dan juga body repair. Nah, lalu yang keuntungan yang kedua, Bapak Ibu bisa mendapatkan kaca film free untuk yang di depan, samping, sama belakang. Itu gratis untuk Bapak Ibu. Sementara kalau misalnya Bapak Ibu beli di tempat lain, itu Bapak Ibu harus membeli lagi untuk kaca filmnya. Nah, yang ketiga, keuntungannya untuk Bapak Ibu adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan free charging seumur hidup
di seluruh cabang BYD Harmony. Nah, cabangnya ada di mana aja sih Mas Yoga? Cabangnya itu ada di kalau kota besar ya, ada di Selipi, di Palmerah, Sudirman, Kuningan, Ciputat, lalu di Short Quarter yang di dekat Cilandak, lalu ada di Kelapa Gading. Nah, untuk yang di Kelapa Gading, free charging-nya itu kecuali untuk tipe M6 dan atau One ya Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan pemesanan atau request test drive ke kantor ataupun ke rumah, bisa hubungi Yoga di nomor yang ada di video ini maupun link yang ada di deskripsi. Nanti Yoga akan membawakan unit test drive-nya ke Bapak Ibu, dan juga kalau ada kendala-kendala untuk di data kredit atau datanya perlu dibantu seperti apa, nggak usah khawatir, tinggal aja hubungi Yoga di nomor 0821 8 kali 7694. Oke, sekian saja video kali ini. Sampai jumpa di dealer.